Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita nikmati hari ini karena kebaikan Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan kita hari ini, kita sangat menyadari bahwa ada sebuah percepatan dari kemajuan daripada kehidupan manusia. Khususnya dalam hal teknologi. Saudara, hari ini kita menemukan satu teknologi yang melampaui apa yang diekspektasi bahkan dari 10 tahun yang lalu. Hari ini percepatan luar biasa. Kita mengenal teknologi dengan 4.0. Hari ini kita mengenal juga e-commerce dan banyak lagi yang lain, saudara-saudara. Sehingga semuanya itu mendatangkan satu berkat juga bagi kehidupan manusia. Saudara, seluruh itu diusahakan manusia dalam rangka manusia untuk melindungi dirinya dan juga menolong manusia untuk hidup lebih baik. Demikian juga hari ini kita mendengar dari berita bagaimana demokrasi diperjuangkan di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk melindungi manusia dari segala kekejaman otoriter. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa meskipun teknologi semakin maju, namun kita melihat degradasi moral juga semakin meningkat. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat 26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua itu tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang keturunan dari Kain dan juga sebagian keturunan dari Set yang merupakan anak yang menggantikan Habel, yaitu anak dari Adam dan Hawa. Saudara, dari kedua keturunan ini kita melihat satu perbedaan yang sangat kontras. Bagaimana keturunan Kain dan bagaimana keturunan daripada Set. Saudara, mari kita melihat pesan firman Tuhan dari bagian ini. Saudara, yang pertama-tama, saudara, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita
kehidupan yang sedang kita jalani, kita ini sedang meninggikan nama siapa? Saudara, keturunan Kain dan keturunan Set memberikan satu perbedaan yang sangat kontras. Keturunan Kain yaitu Henokh. Dan Kain dikatakan mendirikan suatu kota. Dan dinamai kota itu yaitu nama anaknya yaitu Henokh. Sedangkan keturunan daripada Set dikatakan anaknya dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kain mendirikan nama manusia atas kota yang dia bangun. Tetapi keturunan Set memanggil nama Tuhan. Ketika berbicara membangun sebuah kota, maka kita tidak boleh berpikir kota seperti hari ini. Tetapi membangun sebuah kota pada zaman itu adalah, yaitu membangun tembok yang tinggi untuk menjadi perlindungan bagi orang yang tinggal di balik tembok itu. Bukan hanya menjadi perlindungan, tetapi tembok itu memberitahukan akan prestasi manusia pada zaman itu. Sehingga ketika Kain membangun tembok dengan nama anaknya Henokh, dia sedang menunjukkan siapa dirinya yang sanggup melindungi seluruh keturunannya dengan tembok yang dia bangun itu. Tetapi berbeda dengan keturunan Set. Alkitab tidak mencatat mereka membangun sebuah kota. Tetapi Alkitab mencatat pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak heran jikalau manusia dengan segala usaha dan jerih lelahnya, dan manusia itu ingin mengabadikan namanya. Karena memang itulah yang dilihat oleh manusia. Bahwa manusia merasa dirinya harus melindungi dirinya. Oleh karena itu dia berjuang mendapatkannya. Dan setelah dia mendapatkannya, dia merasa bisa melindungi dirinya. Bukan itu saja. Dia juga bangga atas prestasi dirinya. Sehingga manusia berpikir, manusia bisa mandiri dengan segala apa yang dicapainya. Untuk melindungi dirinya, untuk membangun dirinya. Namun saudara-saudara, kenyataannya tidak demikian, bukan? Seberapa jauh manusia bisa berusaha, namun manusia menyadari dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Seberapa hebat prestasi manusia, namun manusia tahu prestasi itu belum memadai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang meninggikan nama Tuhan, berlindung di dalam nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, orang-orang ini ada dalam perlindungan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Meskipun ada kesulitan mungkin yang mereka hadapi. Saudara, dalam hidup saudara, kita sedang meninggikan nama siapa? Kita sedang bersandar kepada siapa? Firman Tuhan mengajarkan, mari kita meninggikan nama Tuhan dan bersandar kepada nama Tuhan itu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, keberdosaan manusia semakin nyata dalam perbuatannya. Saudara, kalau saudara membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita akan terkejut dengan keturunan daripada Kain yang bernama Lameh. Mengapa kita terkejut? Karena Lameh inilah seorang laki-laki yang pertama kali mempunyai istri dua,
yaitu poligami. Padahal Adam hanya mempunyai satu istri. Dan Lameh memulai kehidupan berpoligami yang bukan desain Tuhan. Bukan hanya dia berpoligami, namun saudara-saudara, dia adalah seorang yang arogan. Arogan di mana? Dia berkata, jikalau orang membunuh Kain, maka Tuhan akan membalas 7 kali lipat. Tetapi Lameh berkata, jikalau orang mengganggu dia, maka dia berkata akan membalasnya 77 kali lipat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lameh merasa dia bisa menghakimi orang lain lebih daripada Tuhan. Dan Lameh, dia dengan sombong, dia membunuh orang lain karena dia merasa dilukai. Saudara-saudara, keberdosaan manusia makin nyata di dalam perbuatan-perbuatannya. Saudara, perbuatan-perbuatan Lameh semua lahir karena Lameh juga adalah orang berdosa. Sehingga saudara-saudara, manusia berdosa bukan semata-mata karena dia berbuat dosa. Tapi dia berbuat dosa karena dia adalah orang berdosa. Hari ini, jikalau kita melihat kekerasan di mana-mana, kekejaman di mana-mana, perbuatan-perbuatan yang jahat terjadi di berbagai tempat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah buah daripada manusia berdosa. Dia tidak berdaya atas kuasa dosa, sehingga dosa menguasainya untuk dia berbuat kejahatan demi kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita butuh Yesus Kristus dalam hidup kita? Karena dialah yang menanggung seluruh dosa-dosa kita. Dialah yang melepaskan kita dari kuasa dosa oleh darahnya. Sehingga kita tidak lagi tunduk di bawah kuasa dosa. Tetapi kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan kekuatan diri kita, tapi kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jikalau kita tidak serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kedagingan kita akan menguasai diri kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, kemajuan manusia tidak selalu beriringan dengan kemajuan dalam moralitas. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan, Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Saudara-saudara, keturunan Kain adalah keturunan orang-orang yang mempunyai bakat yang luar biasa. Melalui mereka, maka mulai dikembangkan kemah, peternakan, seni musik, dan juga di dalam hal pertukangan untuk tembaga dan pertukangan untuk besi yang menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Namun saudara, dalam masa yang sama kita menyaksikan ada degradasi moral dari keturunan Kain yang memiliki bakat yang luar biasa yang kita harapkan dengan kemajuan peradaban manusia, maka kita pikir moralitas manusia juga semakin baik. Ternyata tidak. Saudara, hari ini peradaban manusia di kota-kota besar semakin tinggi, semakin meningkat. Dengan meningkatnya teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia bukan hanya manusia modern,
Tapi manusia sudah masuk ke dalam postmodern, mencapai satu tingkat yang sangat tinggi. Namun kita perhatikan, peradaban yang meningkat tidak berjalan bersama-sama dengan meningkatnya moralitas yang baik. Tetapi justru kita melihat sesuatu ironi, peradaban semakin maju, moralitas terus merosot. Saudara di sini memberitahukan kepada kita, manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kecuali manusia bersandar kepada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menolong manusia ketika manusia berdasarkan kekuatan diri sendiri. Kecuali anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Marilah kita hidup bersandar kepada Tuhan. Dan marilah kita memberitakan ada kabar baik bagi setiap orang. Karena setiap orang berdosa membutuhkan juru selamat. Saudara, jadikanlah hidup kita satu teladan seorang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Tapi juga menjadi pemberita kabar baik supaya banyak orang yang terikat oleh kuasa dosa dilepaskan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Melalui firman-Mu kami disadarkan ya Tuhan. Sesungguhnya apa yang terjadi hari ini sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu. Bahwa peradaban manusia tidak sejalan dengan moralitas manusia. Karena manusia adalah manusia berdosa. Manusia bisa mencapai seluruh prestasi teknologi. Tetapi manusia tidak bisa mencapai kerohanian. Karena kami tahu ya Tuhan dari firman-Mu kerohanian hanya pemberian daripada Tuhan Yesus. Yang menghidupkan rohani kami dan memberikan Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan kami ada kekuatan rohani untuk menang atas kedagingan kami. Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biar dalam hidup kami berpaut kepada nama Tuhan. Dalam hidup kami, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan diri kami, bukan prestasi kami, tetapi karya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga banyak orang boleh melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Ketika kami berkarya, kami tahu ya Tuhan, ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.